Pemirsa Intens Investigasi. Senin, 8 Juli 2024 kemarin, momen bersejarah terjadi di Pengadilan Negeri Bandung, di mana Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Lalu seperti apa momen di saat Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan amar putusan dalam sidang pra-peradilan hingga euforia kebahagiaan dari pihak keluarga hingga tim kuasa hukum Peggy Setiawan pun pecah. Seperti apa pula tanggapan mantan Kabar Eskrim Susno Duaji akan hasil sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, di mana Susno Duaji menyarankan agar Kapolda Jawa Barat untuk segera mengundurkan diri karena dinilai sudah melakukan kesalahan fatal dalam penangkapan Peggy Setiawan. Dan seperti apa pula apresiasi yang diberikan Susno Duaji kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman atas sikapnya yang berani mengambil keputusan yang tepat. Di sisi lain, seperti apa juga tanggapan pihak Polda Jawa Barat di hadapan para awak media pasca Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan. Dan bagaimana pula tanggapan Deoli Payumara selaku praktisi hukum dengan kekalahan yang diterima oleh pihak Polda Jawa Barat atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Senin, 8 Juli 2024 kemarin, momen bersejarah terjadi di Pengadilan Negeri Bandung, di mana Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun dari Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Menurut Hakim, tindakan Polda Jabar menetapkan Peggy sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Untuk itu, Hakim pun memerintahkan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan serta melepaskan Peggy dari tahanan. Maka seperti inilah momen di saat Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan amar putusan dalam sidang pra-peradilan hingga euforia kebahagiaan dari pihak keluarga hingga tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga pecah, di mana mereka langsung beramai-ramai bersujud sebagai bentuk rasa syukur mereka. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Tenang dulu. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Bang.
Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia dan juga netizen-netizen di seluruh dunia karena membela anak saya dan mendoakan Peggy Setiawan segera bebas. Alhamdulillah doa kalian semua hari ini terjawab. Hari ini juga Peggy Setiawan akan segera dibebaskan dan akan saya jemput bersama tim PH-nya Peggy. Amin. Di sini tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tetapi hari ini kita melihat bahwa Indonesia luar biasa. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada hakim. Yang ketiga, terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengawal perkara Peggy Setiawan ini dari awal sampai akhir. Dan hari ini kita melihat bahwa keadilan masih ada di Republik ini. Tentunya, tanggal 8 Juli 2024 akan menjadi tanggal bersejarah dalam hidup Peggy Setiawan, di mana dalam sidang putusan pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan Peggy Setiawan untuk lepas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Ditemui oleh tim intens investigasi di tempat yang berbeda, mantan Kabar Eskrim Susno Duaji pun tidak luput memberikan tanggapannya akan hasil sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersebut. Menurut Susno Duaji, dengan kemenangan Peggy di sidang pra-peradilan berarti ada yang salah dengan prosedur yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat. Untuk itu, berdasarkan ucapan yang ia sampaikan, Susno Duaji pun menyarankan ada baiknya Kapolda Jawa Barat mengundurkan diri karena kesatuannya dinilai Susno Duaji sudah melakukan kesalahan fatal. Daripada dicopot lebih bagus mundur gitu, karena kesatuan dia sudah rusak-rusakan selama ini jadi bulan-bulanan, ya ngapain nunggu dicopot gitu. Ya udah mundur aja lebih bagus itu. Ya tadi sudah dibaca gitu. Semua dalil yang diajukan oleh Peggy melalui advokatnya diterima semua. Tidak ada satu pun yang ditolak. Artinya apa diterima semua? Salah tangkap diterima. Yaitu error in persona bahwa bukan Peggy itu. Ya, berarti penangkapan tidak memenuhi alat bukti, penahanan juga tidak memenuhi alat bukti, penentuan tersangka tidak memenuhi alat bukti, kemudian penyitaan dan sebagainya tidak juga memenuhi bukti dan prosedur. Jadi prosedur dilanggar, alat bukti dilanggar, orangnya salah. Jadi semua yang didalilkan oleh penggugat dikabulkan semua. Dikabulkannya permohonan Peggy Setiawan, hal tersebut menandakan bahwa pihak Polda Jawa Barat sudah melakukan kesalahan. Untuk itu, secara etika, pihak kepolisian Jawa Barat harus meminta maaf kepada Peggy Setiawan, sekaligus membersihkan namanya secara tertulis. Namun, Peggy pun bisa mengajukan tuntutan ke negara atas kesalahan prosedur yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Jawa Barat. Bukan hanya minta maaf, tapi nama Peggy harus dipulihkan. Nah, harus dipulihkan. Dipulihkan tuh ya apa? Ya udah secara tertulis gitu kan. Terus berikut lagi, Peggy kan belum menuntut ganti rugi, tapi yang dituntut bukan Polri ya, negara. Mengapa negara? Karena Polri itu alat negara. Negara mempunyai alat telah salah dalam berbuat atau bertindak, maka negara harus menanggung membayar ganti ruginya. Dalam kesempatan yang sama, Susno Duaji juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman atas sikapnya yang berani untuk tidak memihak siapapun dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari berbagai pihak, sehingga Hakim Eman Sulaiman berani mengambil keputusan yang tepat. Dari keberanian Hakim Eman Sulaiman ini, bagi Susno merupakan fenomena yang begitu baik bagi hukum di Indonesia. Saya sangat hormat ya sama hakim ini. Saya yakin hakim ini tegak lurus, dia tidak memihak kepada siapapun juga sebagaimana dikatakan sejak awal sidangnya.
Dia katakan saya akan mengadili ini dengan baik, tidak akan memihak pada siapapun. Ternyata terbukti dia tidak memihak dan dia tidak terpengaruh tekanan apapun juga. Dia hanya untuk kebenaran dan keadilan dan sudah dibuktikan. Mudah-mudahan banyak hakim yang seperti Eman Sulaiman ini. Kita bangga dengan hakim seperti ini. Lantas, seperti apa pula pasca Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan, pihak Polda Jawa Barat pun langsung memberikan tanggapannya di depan para awak media bahwa pihak Polda Jawa Barat akan mematuhi dan menjalankan keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dengan mengeluarkan Peggy dari penjara. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pemirsa Intens Investigasi, pasca Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan, pihak Polda Jawa Barat pun langsung memberikan tanggapannya di hadapan awak media bahwa pihak Polda Jawa Barat akan mematuhi dan menjalankan keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dengan mengeluarkan Peggy dari penjara. Tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Kalau terkait dengan pembebasan, ya tentu kami akan mematuhi segala putusan dari hakim, ya dari pengadilan. Secepatnya, ya sesegera mungkin kami akan penuhi sesuai dengan putusan dari hasil sidang pra-peradilan. Jadi terkait dengan teknis tentu akan berproses, ya. Kita harus bersabar tentunya, kita akan melakukan secepatnya. Sementara itu, pihak Kompolnas memastikan akan melakukan evaluasi implementasi Perkap dan juga Perpol tentang manajemen penyidikan, di mana Perkap dan Perpol bukan harga mati dan akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Hingga Kompolnas pun akan mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh hakim melalui sidang pra-peradilan yang digelar kemarin. Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan, kami mengawal terus. Beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi
bagaimana evaluasi penanganannya. Di sisi lain juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Satu Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan, ini tidak bisa semua kasus disamakan. Hasil pengamatan kami, makanya kami tadi hadir, mendengar, mencermati apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan. Kami menghormati putusan pra-peradilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Sementara itu, Penasehat Kapolri Arianto Sutadi mengungkapkan dengan kekalahan pihak kepolisian di pra-peradilan kemarin, ini berarti kepolisian pun harus melakukan evaluasi atas kinerja mereka sendiri. Kenapa bukti-bukti yang dianggap sudah hati-hati dan sudah cukup, namun dianulir semua oleh hakim atas sangkalan-sangkalan yang diajukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Apa yang harus dilakukan oleh polisi? Ya, dalam hal ini polisi menurut saya ya dia harus melakukan evaluasi. Kenapa kok kemudian bukti-bukti yang dianggap sudah hati-hati, sudah cukup, kok oleh hakim dinyatakan tidak cukup, kan gitu kan? Dan kemudian dianulir dengan kenyataan-kenyataan yang disampaikan oleh para kuasa hukum itu. Itu evaluasi yang pertama ya. Sehingga untuk dilakukan koreksi di masa mendatang jangan sampai yang kayak gini ini terjadi ya. Dengan kekalahan yang diterima oleh pihak Polda Jawa Barat atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, lantas seperti apa pula tanggapan sekaligus permintaan Deoli Payumara kepada pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, dengan kekalahan yang diterima oleh Polda Jawa Barat tersebut, menurut Deoli Payumara sebagai seorang praktisi hukum menilai, tentu hal itu menjadi sebuah teguran menohok bagi pihak kepolisian, di mana untuk kedepannya agar bekerja lebih berhati-hati dan juga tidak terburu-buru, harus komprehensif dan saat investigasi harus dijalani dengan teliti. Tak sampai di situ, Deoli pun meminta kepada Polda Jawa Barat untuk memulihkan nama baik Peggy Setiawan yang salah tangkap. Dan jika perlu, Peggy Setiawan bisa menuntut pihak kepolisian dengan meminta ganti rugi. Dengan dikabulkannya gugatan pra-peradilan ini sebenarnya Polda Jawa Barat patut bersyukur. Karena nanti nggak perlu capek-capek lagi untuk memberkas, nggak perlu capek-capek lagi untuk membuktikan kan. Ya sudah. Terima aja lah, udah bersyukurlah daripada ribut di depan pas di pokok perkara kan kalau ada pengadilan utama ribut nanti mereka itu kan malah dipermalukan lebih jauh. Kalau sekarang ya cukup sekarang lah sebagai apa cambuk gitu, sebagai teguran sedikit bahwasanya ini kalau kerja harus hati-hati, harus nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh buru-buru, harus cermat, harus benar-benar komprehensif. Investigasi yang sifatnya crime investigasinya harus dijalankan secara baik. Nah itu, ini kan teguran aja. Sekarang lanjutnya adalah apa? Ya Polda Jawa Barat sekarang juga bebaskan Peggy, keluar dari penjara. Dah, harkat dan martabatnya dipulihkan. Kalau perlu dibikin di media-media nasional. Kami kemudian memulihkan harkat dan martabat dari seorang Peggy Setiawan. Karena dia sudah
menang pra peradilan karena hakim minta dia dilepaskan. Itu disampaikan. Itu yang namanya pemulihan harkat dan martabat. Kalau memang dia tidak bersalah sama sekali, ya sudah bagus ini. Minta ganti rugi yang banyak sama Polda Jawa Barat. Boleh tuh PK itu kemudian meminta ganti rugi dalam bentuk uang. Nah itu bisa jadi ada gugatan tersendiri atau nggak perlu gugatan, minta aja ganti rugi berapa kek, 5 miliar kek, 100 juta, minta aja nggak ada persoalan. Nah itu nanti apakah dipenuhi apa enggak nanti kan negara yang menilai. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.